Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat datang di tempat kita bersama, merenungkan firman Tuhan, dikuatkan dalam iman, dan bertumbuh dalam kasih-Nya. Hidup ini penuh tantangan, tetapi ketika kita berpegang teguh pada firman Tuhan, kita akan menemukan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan yang tidak tergoyahkan. Di channel ini, kita akan belajar lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan, mendapatkan motivasi rohani, serta menemukan jawaban atas berbagai pergumulan hidup melalui perspektif iman. Karena itu, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, membagikan video ini kepada teman dan keluarga yang membutuhkan, serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan renungan terbaru. Bersama kita berjalan dalam kasih dan anugerah-Nya. Tetap semangat dalam Tuhan, dan mari kita mulai perjalanan rohani kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu dari Yohanes pasal 3, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mengerti makna kelahiran baru yang sejati. Ubahkan hati kami Tuhan, agar kami bukan hanya mendengar, tetapi mengalami lahir baru di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 1-21. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Yesus menjawab, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang ke terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang ke terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti mengalami yang namanya kelahiran fisik. Kita lahir ke dunia melalui orang tua kita, tumbuh, belajar, dan berjuang dalam hidup. Tapi Yesus dalam Yohanes 3 berbicara tentang kelahiran lain, bukan dari rahim manusia, tetapi dari Roh Allah. Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, datang kepada Yesus di malam hari. Ia penasaran karena Yesus melakukan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara manusiawi. Tapi dari percakapan itu, Yesus menyingkap kebenaran yang sangat penting. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3. Inilah pesan sentral dari Injil Yohanes 3, bahwa kita tidak hanya perlu menjadi orang baik, tapi harus dilahirkan kembali secara spiritual. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, tema tubuh secara pertendin berbicara tentang transformasi batiniah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kelahiran ini bukan hasil usaha manusia, bukan karena keturunan, bukan karena ibadah rutin, tetapi karena pekerjaan Allah yang memberi hidup baru di dalam Kristus. Kelahiran fisik membawa kita ke dunia ini, tapi kelahiran spiritual membawa kita ke kerajaan Allah. Kelahiran fisik memberikan kita hidup yang fana, tapi kelahiran spiritual memberikan kita hidup yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Nikodemus adalah orang Farisi dan anggota Sanhedrin, dewan tertinggi Yahudi. Ia datang pada waktu malam, Yohanes 3 ayat 2, menunjukkan kehati-hatian politis sekaligus simbol kegelapan rohani, motif khas Yohanes. Kaum Farisi sangat menekankan ketaatan hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Sementara Yesus menegaskan bahwa kelahiran spiritual dari Roh adalah satu-satunya jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 1-2, Nikodemus dan pencariannya. Nikodemus adalah orang Farisi, anggota Sanhedrin, orang yang terdidik dan berpengaruh. Ia datang malam-malam karena mungkin takut pandangan orang lain. Tapi yang luar biasa, ia mencari kebenaran. Ini menunjukkan bahwa bahkan orang beragama bisa belum memahami keselamatan sejati. Ayat 3-7, kelahiran dari air dan roh. Yesus langsung memotong pembicaraan Nikodemus. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air di sini menunjuk pada pembersihan dari dosa, simbol pertobatan. Dan roh menunjuk pada pembaharuan batiniah oleh Roh Kudus. Artinya, kita tidak bisa masuk sorga hanya dengan pengetahuan agama,
tapi dengan pembaharuan hati oleh Roh Kudus. Ayat 8, karya Roh Kudus. Yesus menggambarkan karya Roh seperti angin. Kita tidak tahu dari mana datangnya, tapi kita bisa merasakan dampaknya. Begitulah lahir daru, bukan hasil usaha kita, tetapi karya misterius dan nyata dari Allah. Ayat 9-13, ketidakmengertian manusia religius. Nikodemus yang ahli Taurat tidak memahami hal ini. Yesus menegaskan bahwa manusia sering gagal memahami perkara rohani jika tidak dibukakan oleh Roh Kudus. Ayat 14-15, ular tembaga di padang gurun. Yesus mengingatkan peristiwa di Bilangan 21 ketika Musa meninggikan ular tembaga agar siapapun yang memandangnya diselamatkan. Demikian juga Anak Manusia, yaitu Yesus, akan ditinggikan di kayu salib agar siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Ayat 16-17, kasih Allah yang menyelamatkan. Inilah inti Injil, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang ke terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang ke terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Advent berasal dari bahasa Latin Adventus, yang berarti kedatangan atau datang. Dalam konteks kekristenan, masa Advent adalah masa penantian dan persiapan menyambut kedatangan Yesus Kristus. Baik kedatangannya yang pertama, kelahirannya di Bethlehem, maupun kedatangannya kedua kali kelak sebagai Raja dan Hakim dunia. Lama masa Advent biasanya berlangsung 4 minggu sebelum hari Natal. Dimulai pada minggu Advent pertama, sekitar akhir November atau awal Desember, dan berakhir pada malam Natal, 24 Desember. Masa Advent memiliki 2 fokus utama. 1. Penantian akan kelahiran Kristus, Natal, mengenang kasih Allah yang hadir di dunia melalui Yesus. Kedua, pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali, mengingatkan umat agar hidup dalam iman dan kesiapan rohani. Setiap minggu Advent biasanya ditandai dengan penyalaan lilin Advent dengan makna rohani yang berbeda. Minggu 1, lilin pengharapan, hope. Minggu 2, lilin damai, peace. Minggu 3, lilin sukacita, joy. Minggu 4, lilin kasih, love. Lilin kelima, putih, dinyalakan saat Natal, melambangkan Kristus sang terang dunia. Natal berasal dari kata Latin natalis, yang berarti lahir. Jadi, hari Natal adalah hari memperingati kelahiran Yesus Kristus, sang juru selamat dunia. Tanggal perayaan 25 Desember. Namun, bagi gereja, Natal bukan sekedar tanggal, melainkan momen sukacita iman karena Allah telah datang menjadi manusia. Immanuel, Allah berserta kita.
Natal bukan hanya perayaan lahiriah dengan hiasan dan lagu, tetapi perayaan kasih Allah yang rela turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Wujud pengharapan bagi dunia yang gelap oleh dosa. Ajakan untuk memperbaharui hati, hidup dalam damai, kasih, dan pelayanan. Advent, masa penantian dan persiapan hati. Natal, puncak sukacita karena penantian itu terpenuhi. Masa Advent menolong umat menyucikan diri, merenungkan kasih Allah, dan memperdalam iman, supaya ketika Natal tiba, sukacita yang dirasakan bukan sekedar pesta, tetapi pengalaman rohani yang hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kelahiran baru bukan perubahan perilaku, tapi perubahan hati. Orang bisa beribadah tiap minggu, tapi belum lahir baru. Tanda seseorang lahir baru bukan hanya di lidahnya, tapi di hidupnya. Ada buah pertobatan, kasih, dan ketaatan. Lahir baru adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan ritual manusia. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan kelahiran baru. Kita hanya bisa membuka hati, dan Roh Kuduslah yang melahirbarukan kita. Orang yang lahir baru hidup dalam terang. Ia tidak lagi bersembunyi di balik dosa, tapi berani jujur di hadapan Tuhan. Hidupnya menjadi kesaksian bagi orang lain. Kelahiran baru membawa sukacita dan hidup kekal. Kita tidak hanya diselamatkan dari dosa, tapi juga diundang untuk hidup dalam hubungan yang baru dengan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Pernah nggak dengar orang bilang, "Saya ini sudah lahir baru, Pak Pendeta." Tapi kalau dilihat dari kelakuannya, kayaknya lahir barunya baru kemarin sore. Ada satu cerita nih, tentang seorang bapak yang baru bertobat sungguh-sungguh. Ia bilang dengan semangat, "Puji Tuhan, saya sudah lahir baru." Seminggu kemudian, dia marah-marah di parkiran gereja, gara-gara motornya kesenggol. Ia bilang ke tukang parkir, "Hei, hati-hati, saya ini orang baru tahu, tapi yang lama masih ada sedikit loh." Jadi ternyata lahir baru bukan berarti langsung jadi malaikat. Kadang manusia lamanya masih suka nongol kalau disinggung harga bensin, macet, atau parkiran gereja penuh. Tapi begitulah prosesnya. Orang yang lahir baru sedang bertumbuh. Masih kayak bayi rohani yang perlu belajar, jalan, makan makanan rohani, dan gak boleh terus minum susu rohani aja. Kata Rasul Paulus, kita harus bertumbuh jadi dewasa dalam Kristus. Jadi kalau ada orang yang bilang, "Saya lahir baru," tapi masih gampang tersinggung, kita bisa bilang dengan senyum, "Puji Tuhan, berarti masih bayi rohani ya, tapi jangan lupa ganti papok dosa tiap hari." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lahir secara spiritual adalah titik awal kehidupan kekristenan sejati. Tanpa kelahiran baru, kita hanya punya agama, tapi dengan kelahiran baru, kita punya hubungan dengan Allah. Nikodemus datang malam-malam untuk mencari terang, dan Yesus menuntunnya pada terang sejati. Kiranya kita juga, melalui firman ini, mengalami terang yang sama dan hidup sebagai anak-anak Allah yang telah dilahirkan dari Roh. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sadar, tanpa kelahiran dari Roh, kami hanyalah manusia biasa yang rapuh dan berdosa. Tapi melalui kasih-Mu, kami boleh mengalami hidup yang baru. Tolong kami untuk terus hidup dalam terang-Mu, meninggalkan dosa dan menjadi saksi kasih-Mu di dunia. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.